Eh, Terus saya diamanahkan apa temanya tadi? Apa dakwah kampus? Dakwah kampus, ada dakwah, ada kampus. Ini maknanya apa ini kan? Ada dakwah, ada kampus. Kenapa harus dakwah kampus temanya kan? Kok yang lain gitu? Banyak permasalahan yang lebih update, yang lebih tenang sekarang kan? Kok nggak itu gitu kan? Itu kan? Yang lagi kalau bahasa Twitternya lagi trending topik gitu kan? Lagi trending topik di Twitter itu banyak gitu kan? Berapa itu yang trending topik kan? Banyak trending topik. Tapi kenapa kita hari ini membahas dakwah kampus? Itu kan? Apa rupanya dakwah kampus ini dan apa pentingnya dakwah kampus ini? Kenapa harus dibahas di forum yang cukup mulia ini? Kan gitu kan? Ya, harus orang bertanyakan itu kepada yang buat tema maksudnya kan? Jadi nggak sembarangan gitu kan? Apa latar belakangnya kan? Kenapa dakwah kampus? Orang lagi sibuk BBM, orang lagi sibuk masalah pemblokiran situs-situs Islam, ataupun ada yang katanya lagi sibuk April Mop katanya kan? Bisa tetap membahas dakwah kampus. Kenapa dengan dakwah kampus? Gitu kan? Harus kita bedah dulu dakwah kampus, kan? Kalau dakwah, ya kan mungkin kita juga tahu, kan? Dakwah pengertian umumnya menyeru, mengajak orang kemana saja, mengajak orang ke maksiat, itu dakwah juga mungkin. Jadi dakwah dalam pengertian yang luas. Mengajak orang untuk sholat berdakwah juga. Pengertian dakwah di sini adalah mengajak orang kepada jalan Allah, jalan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kampus, kenapa di kampus? Ya kampus tempat kawan-kawan yang ada sekarang kita bermasuk di kampus. Kenapa dengan kampus? Kenapa dispesifikkan dakwah kampus? Kampus dengan semua keistimewaannya, dengan semua keunikannya, karena di kampus itu kan mengumpulkan para generasi muda-muda, yang muda-muda, yang kalau yang muda ini umurnya yang berapa? Berapa umur? Tidak. 19 sampai 24. Kalau menurut undang-undang Indonesia yang pemuda itu umur berapa? Umur 17 sampai 30 tahun. Ya, itu yang muda. Yang muda, kalau orang yang berumur seperti itu orangnya masih kuat, sehat, bugar, memiliki semangat dan spirit, ya, ingin sesuatu yang penuh dengan tantangan. Jadi orangnya masih memiliki cita-cita yang tinggi, ya, dan semangat juang dan tarung itu masih tinggi, rela berkorban. Jadi kalau kita hari ini masuk ke golongan umur 30, apakah kita memiliki ciri-ciri seperti itu? Ya? Kalau kita tidak memiliki ciri-ciri seperti itu, pertanyaan, memang kita pemuda, tetapi tidak memiliki semangat muda ataupun jiwa muda. Di kampus berkumpulnya para generasi muda kelas menengah ke atas yang sering disebut kaum intelektual muda, di mana hal ini merupakan sebuah potensi yang besar jika diarahkan, jika dikembangkan potensinya ke arah yang berbeda. Di mana kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah itu, bahwasanya salah satu orang yang nanti dijamin diselamatkan nanti di hari kiamat dan apa golongan yang masuk surga itu adalah para pemuda yang rajin beribadah dan dekat dengan Rasulullah dan Allah
Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwasanya potensi pemuda. Jadi kalau pemuda mahasiswa dengan semua potensi yang memiliki, kalau diarahkan ke arah yang lebih baik, dibentuk ke arah yang lebih baik, maka dia semua potensi yang dimilikinya akan sangat mampu membangun dakwah Islam dengan lebih baik, akan sangat mampu mewujudkan kemanfaatan yang lebih baik. Itu dalam satu. Yang kedua juga harus kita pahami bahwa pelajar dan mahasiswa adalah cikal bakal yang akan mengemban menjalankan amanah-amanah ke depannya. Jadi kalau hari ini dia menjadi mahasiswa, maka ke depannya dia akan menjadi pemimpin. Kalau hari ini dia pemimpin, maka 10 tahun, 15 tahun yang lalu dia adalah pemimpin. Hari ini mahasiswa, ke depannya adalah pemimpin. Pemimpin hari ini 10 tahun lalu adalah mahasiswa. Ada memang orang tamat SMA jadi presiden, ya, ada, tapi jarang, ya. Jadi kenapa kampus, ya, dengan semua potensinya adalah tempat yang sangat seksi bagi semua gerakan, semua ideologi dalam menebar, dalam menyampaikan aliran-alirannya, dalam menyampaikan ide dan gagasan. Maka kampus, kawan-kawan bisa lihat begitu banyak ideologi, begitu banyak jenis pergerakan yang ada di kampus, mencoba untuk menawarkan ide dan paradigma mereka. Karena mahasiswa itu adalah orang yang memiliki potensi, dia memiliki semangat. Yang kedua, dia yang akan menjadi orang yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Ini adalah, kalau kita memandangnya dalam posisi positif, maka ini kalau kita sasar dakwah kampus, dakwah pemuda, dan kita bisa mengajak mahasiswa untuk berafiliasi ke dakwah Islam, maka harapan ke depannya dia akan juga membawa perbaikan kepada kampus, tidak hanya kepada kampusnya, tapi juga kebijakan-kebijakan yang diambil dalam di saat dia berinteraksi dengan masyarakat, di saat dia sudah terjun ke dunianya. Begitu juga sebaliknya, kalau ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam, maka dia juga akan membuat kebijakan ataupun arah-arah pokok-pokok kebijakannya yang sesuai dengan apa yang dipandangnya, ataupun bahasa filosofisnya kebenaran yang dianutnya. Kalau kebenaran menurut dia kebenaran Islam secara integral, maka dia membuat perspektif kebijakannya berdasarkan landasan kebenaran Islam. Tapi kalau dia di kampusnya diajarkan ideologi liberal, ideologi komunis, ataupun ideologi yang lainnya, maka sudah barang tentu saat dia mengambil kebijakan, dan dia nanti berada di masyarakat, kebijakan yang diambil